Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, maupun selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Nah, sesuai janji saya pada pertemuan Sabtu kemarin, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan dari setiap fungsi yang ada di arteri arsip. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum paham atau kemarin yang sempat belum bisa hadir dalam pertemuan kita KPM kita kemarin, sini saya akan menjelaskan ulang. Nah, langsung saja kita masuk ke webnya arteri. Nah, nih, ini adalah tampilan awal arteri arsip gitu teman-teman. Nah, di sini banyak menu yang harus kita pelajari satu persatu, mulai dari entry data baru, sirkulasi, data master, maupun di sini ada admin, itu adalah kita loginnya sebagai apa. Nah, di sini akan tertera. Lalu menu logout, pencarian lanjut, download data. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu entry data baru. Nah, data entry baru ini atau entry data baru ini kita ngapain nih gitu kan. Nah, di sini kita bisa menginputkan data arsip maupun data-data penting teman-teman melalui web arteri arsip ini dengan cara membuat database baru gitu. Nah, kalau di sini arteri arsip dia menyediakan tempat untuk menyimpan arsip yang teman-teman punya oleh yang akan nanti bakal disimpan dalam bentuk digital gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi nyimpen dalam sebuah kertas atau print-printan terus kita memasukkan atau menyimpannya di rak maupun di lemari. Nah, gitu kan ada masa kala-kalanya itu bakal rusak. Nah, kalau di sini itu tetap aman. Nah, caranya gimana? Di sini banyak, ada nomor arsip, tanggal penciptaan, pencipta arsip, dan lain sebagainya. Nah, kita contoh aja di sini nomor arsip. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Lalu tanggal penciptaannya kapan? Itu mungkin hari ini gitu ya, 16. Pencipta arsip di bidang apa nih? Contoh pendidikan. Lalu unit pengolahnya apa? Kita di sini ambil arsip teknologi informasi gitu. Kode klasifikasinya apa? Mungkin penelitian dan pengembangan gitu. Nah, uraiannya apa? Bebas saja sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu lokasi arsipnya. Nah, ini arsipnya ini terletak di mana atau kita pengen menyimpannya di mana gitu ya. Jadi selain kita menyimpan, kita juga bisa mengarsipkannya. Kita bisa cari data-data itu melalui web ini teman-teman. Contoh di sini lokasi arsipnya gedung KSW, jenis medianya apa, mungkin blueprint gitu aja. Keterangan keaslian asli atau copy. Nah, kita coba pilih asli, jumlahnya 1. Nomor boxnya berapa, contoh 1010 gitu. Sudah berhasil diinput, kita klik simpan untuk menyimpan. Nah, ketika kita sudah menyimpan, di sini sudah tertera. Di sini kalau kita tadi menginputkannya seperti yang ada di sini, kita bisa lihat nih. Nah, apakah udah benar atau belum? Kalau misalnya udah benar, ya udah kita kembali ke menu awal. Kalau misalnya kurang benar atau ada yang typo-typo gitu kan, tinggal edit arsip lagi gitu. Itu untuk entry data baru. Lalu di sirkulasi itu apa? Nah, sirkulasi ini itu sama halnya ketika kita kayak ke perpustakaan pinjem buku gitu ya. Nah, si sirkulasi ini adalah tempat di mana kita bisa memanage barang-barang pinjaman, siapa yang meminjam, keperluannya itu apa, lalu tanggal pinjamnya itu kapan, terus harus kembalinya itu kapan gitu, lalu tanggal pengembaliannya. Nah, di sini kita bisa membuat data baru tentang peminjaman entah buku atau arsip gitu. Nah, tinggal klik aja tadi di tambah peminjaman arsip. Nomornya contoh berapa? 1, 2, 3.
username peminjaman, mungkin bla bla gitu ya. Alasan keperluan peminjaman untuk baca. Dah, isi bebas saja. Tanggal peminjaman hari ini, mungkin tanggal harus kembali 2 hari lagi itu. Kalau udah, klik aja simpan. Dah. Nah, nanti di sini dia akan menampilkan hasil. Gitu. Itu untuk sirkulasi. Lalu untuk data master itu apa? Di sini tuh ada banyak, ada klasifikasi, pencipta arsip, unit pengolah, lokasi, media, user, dan import data. Nah, kalau di data master ini kita bisa mengutak-atik isi atau dalamnya dari yang kita buat di entry data baru. Seperti ini, pencipta arsip kan di sini hanya terbatas bidang-bidang apa saja yang ada, lalu unit pengolahnya tuh terbatas saja unit-unitnya. Lalu untuk kode klasifikasinya ada sedikit. Nah, kita di data master ini kita bisa mengedit maupun menambahkan atau bisa menghapus yang nggak penting dalam kita membuat data arsip baru. Contohnya di klasifikasi. Nah, di sini kan ada kode, nama, dan retensi. Kita bisa mengedit retensinya, bikin 10 tahun atau 5 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun pun juga bisa. Nah, tinggal kita ngedit di sini. Itu untuk klasifikasi. Lalu untuk pencipta arsip kita bisa nambah ini. Kalau tadi kan hanya bidang hukum dan tata laksana, kepegawaian, kesehatan, keuangan, sampai yang pencipta. Kita bisa menambahkan, atau kita bisa mengedit, atau kita bisa menghapus. Kalau minggu lalu kita menambahkan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Nah, kita bisa nambahin sesuai yang kita mau gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Itu untuk pencipta arsip. Lalu unit pengolahnya itu unit apa? Kalau misalnya nggak ada, ya udah tinggal tambah aja di sini. Edit, hapus juga bisa. Itu sama juga. Lokasi juga sama caranya, kita bisa nambah, edit maupun hapus. Lalu di media, nah bisa juga kalau di sini digital blueprint, media tekstual gitu. Contohnya kalau di sini nggak ada, ya udah tambah aja, bisa ngedit maupun bisa dihapus. Sama teman-teman fungsinya. Nah, untuk yang bagian user ini adalah bagian yang khusus, dimana teman-teman bisa membuat username baru atau akun baru untuk masuk ke dalam web yang kita punya ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam sini. Jadi bersifat rahasia dan terbatas. Hanya beberapa orang atau beberapa user yang dapat masuk di sini. Kita bisa mengelola semuanya melalui yang kita buat gitu. Nah, kalau di sini kan udah ada 4 nih. Nah, kita bisa hapus dulu yang nggak penting nih. Contoh aku udah bikin tuh, hapus saja. Dah, di sini usernya apa? User, akses klasifikasinya SDM KHP, akses modul sirkulasi, tipenya user. Kalau kita bikin yang full akses gimana? Tinggal klik entry user baru. Username-nya apa? Contoh administrator. Ya, passwordnya apa? Contoh 123 gitu. Konfirmasinya 123. Nah, hak aksesnya apa? Admin. Terus lalu dia si administrator ini itu dia bakal bisa ngakses apa aja yang ada di sini, bisa mengedit atau bisa menghapus. Nah, kita tinggal tentuin aja teman-teman. Kalau misalnya bisa semua ya udah di checklist semua. Atau kita bisa kamu bisanya cuma entry data sama ngakses klasifikasinya aja ya, tinggal kita sesuaikan checklist yang kita inginkan. Lalu tipenya apa? Admin atau user? Oh, admin. Dah, kalau udah klik simpan. Data telah sukses disimpan. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah menambahkan
user baru gitu. Nah, nanti kita tinggal masuk ke dalam web ini melalui dengan yang sudah kita buat, username-nya administrator, passwordnya 123 yang sudah kita bikin. Nah, sementara itu dulu teman-teman pembahasan kita. Nah, untuk minggu depan, khususnya besok Sabtu itu, kita tanggal berapa ya? Tanggal 19 kita ketemu untuk pembahasan lebih lanjut lagi. Bagaimana sih cara yang lebih efisien, lebih cepat, terus fungsi apa ini download data, pencarian lanjut, terus kita bakal bikin beberapa contoh ya teman-teman, nggak bakal lama, sebentar aja gitu, kayak seperti biasanya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, jangan malu untuk bertanya, tanya aja, ini untuk kalian juga gitu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.